teman-teman, bertemu lagi bersama Pia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Apakah teman-teman sudah siap belajar bersama Pia? Jika sudah, langsung saja. Tunggu apa lagi? Let's go! Apakah teman-teman masih ingat pengertian darah? Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya kita jaga kesehatannya. Apakah teman-teman mengetahui penyebab terjadinya gangguan organ peredaran darah pada manusia? Jika teman-teman belum tahu, mari kita pelajari bersama. Jenis gangguan peredaran darah yang kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Yang kedua, ada tekanan darah rendah atau hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah dalam tubuh di bawah batas normal atau biasa dikenal sebagai tekanan darah rendah. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kondisi ketika tekanan darah berada pada angka 130/80 mmHg atau lebih. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kanker darah atau leukemia. Kanker jaringan pembentuk darah termasuk tulang sumsum. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya, ada jantung koroner. Jantung koroner adalah adanya penumpukan zat lemak secara berlebihan di lapisan dinding nadi pembuluh darah koroner. Suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronia. Berikut jenis gangguan peredaran darah terjadi karena keturunan. Hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pembekuan darah yang diturunkan ibu ke anak laki-laki. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Terakhir ada talasemia. Talasemia adalah kelainan darah bawaan yang ditandai oleh kurangnya protein pembawa oksigen atau hemoglobin dan jumlah sel darah merah dalam tubuh yang kurang dari normal. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang.
Jadi, ketujuh penyakit yang telah kita pelajari tadi merupakan gangguan peredaran darah manusia. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan kita agar sirkulasi darah kita tetap lancar? Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk tidur dan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Untuk itu, jangan meremehkan betapa pentingnya olahraga. Karena olahraga berperan penting dalam upaya menjaga kesehatan kita. Apakah teman-teman hari ini sudah berolahraga? Jangan lupa berolahraga ya teman-teman. Menurut Hendrik Elblum, terdapat 4 faktor yang memengaruhi derajat kesehatan masyarakat, yaitu faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor keturunan, dan faktor pelayanan kesehatan.